Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di SMP Negeri 2 Samarinda atau selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Samarinda. Di hari pertama ini pertemuan kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Di mana materi pertama ini adalah KD 3.3 yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Di sini di dalam pembelajaran ini yang ditekankan hanya ada 4 Asmaul Husna. Namun Asmaul Husna yang sesungguhnya itu ada banyak, seperti mungkin kalian sudah ketahui, yaitu berjumlah 99. Arti dari Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang sempurna. Husna itu artinya baik, sedangkan asma itu artinya nama. Jadi makna Asmaul Husna adalah berarti nama-nama Allah yang baik. Di sini tadi ada 4 yang ditekankan, yaitu Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Allah Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini setelah mengikuti penjelasan dan menyimak tayangan dari video nanti, yaitu kalian bisa menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah. Dalil nakli itu maksudnya adalah rujukan, pedoman, atau landasan yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Jadi artinya dalil nakli itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil akli adalah berdasarkan akal pikiran manusia atau logika manusia. Di sini yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa percaya begitu saja bahwa Allah itu ada, karena Allah tidak bisa kita lihat. Jadi kita memahaminya melalui dalil nakli yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan memahami juga dalil nakli berupa hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya percaya dan yakin. Namun secara makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita itu mengakui secara lisan, secara perkataan bahwa ya, saya beriman kepada Allah, saya mengakui bahwa Allah itu ada walaupun kita tidak bisa melihat. Demikian juga harus kita yakini di dalam hati dengan sepenuh hati, diakui di dalam hati. Itu hanya kita sendiri yang tahu bagaimana kita mengakui, meyakini di dalam hati kecil kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Kemudian yang ketiga unsur iman itu adalah kita harus mengamalkan di dalam perbuatan berupa ibadah dan amalan-amalan soleh yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Itu artinya kita beriman kepada Allah yang diakui secara lisan, diyakini di dalam hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan kepada sesama atau
dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk amal soleh. Selanjutnya kita memahami makna Asmaul Husna. Sebagaimana kita tahu bahwa Asmaul Husna tadi adalah 99 nama Allah yang baik, yang agung, yang indah, yang kita imani, kemudian kita meneladaninya. Di sini arti Asmaul Husna secara harfiah tadi nama-nama Allah yang baik dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yalhiduna fil asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di sini ada dijelaskan, tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Ada di sebagian masyarakat, orang-orang menulis Asmaul Husna ini di kertas, di kain, di dinding, di pintu. Contohnya seperti di kertas, ditulislah Asmaul Husna itu di kertas, katanya supaya pintar, kemudian dibakar, abunya diminum. Nah, yang demikian itu adalah salah besar, ya. Allah melarangnya. Ada juga yang menulis Asmaul Husna itu di kain, kemudian dilipat, dijadikan liontin, digantung di leher sebagai jimat. Nah, itu juga sangat tidak benar. Ada juga yang ditulis di kain, dimasukkan di botol, digantung di pintu, katanya supaya jadi penjaga begitu dari makhluk halus, makhluk jahat. Itu juga sangat tidak dibenarkan. Jadi bagaimana yang benar mengamalkan Asmaul Husna ini? Kita sering-sering adalah berzikir dengannya, menyebut namanya, baik di dalam doa maupun di dalam zikir. Memulai suatu pekerjaan menyebut Asmaul Husna, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat dua Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Semoga ini bisa dipahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya silahkan kita menyimak atau mengamati dan memahami video berikut ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa lebih paham, lebih mengerti, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah ini kalian akan ada PR atau tugas, yaitu menuliskan dalil nakli berupa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Bisa juga berupa hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Itu ditulis kemudian dikirim. Selamat mengerjakan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.